Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Muhammad Ibnu Sirin. Saya mengajar di Mas Agama Islam Martapada. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 1 tahun 2025, Prodi Pendidikan PAI, bidang studi fikih, asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Langsa, dengan nomor NIM PPG 10720251180, dengan nomor peserta PPG 1896310090030. Hari ini saya ingin melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning pada materi notis kelas 10 fase E di Mas Agama Islam Martapada. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sekarang Bapak mau menunjuk salah satu siswa yaitu KF untuk membaca doa. Setelah itu membaca surat pendek yaitu surat Muawwidzatain dari mulai surat Qul, Al-Alaq dan An-Nas. Ya, silakan di sini. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Amin. Sebelum memulai kita ice breaking dulu ya. Ada Pak. Kita menyanyikan lagu Yalal Wadon. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, cukup mau mengabsen dulu ya. Ini tanggal 11. Abdul Nurizam Syahrul hadir. Ahmad Asadullah ada ya, izin ya. Izin Pak. Ya, Ahmad David Mubasyarah izin. Ahmad Hibadullah hadir. Alin Alfiana Afandi ada hadir. Ridho Akbar Mubarak gimana? Kemana? Alma juga. Yasril Anya Ramadan hadir ya. Zainal Asyikin kemana? Alma juga. Zahir Ali Kosasi kemana? Izin ya. Sebelum mulai kita mengulas materi yang sebelumnya ya. Karena kemarin kan minggu kemarin STS. Jadi nilai kalian itu semuanya alhamdulillah bagus semua. Jadi kalian termasuk siswa-siswa yang baik dan rajin ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalian harus tetap belajar
tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Nah. Bentar ya. Anak-anak yang tujuan pembelajaran ya, kita memasuki materi. Materi di sini pemulasaran jenazah ya. Materi fikih kelas 10 fase E. Di sini ada ayat Quran ya. Di situ tertulis kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernafas itu harus. Setiap yang bernafas itu pasti akan mati ya. Tangannya sendiri ya, diikat sama kain. Terus meletakkannya di atas ranjang atau tempat yang tinggi agar tubuhnya tidak terpengaruh oleh tanah atau lantai yang dingin atau basah. Jadi harus di tempat yang lebih tinggi. Biasanya kadang-kadang kalau bangkai juga kan kadang-kadang kena semut ya. Nah, sama orang meninggal juga ya bangkai, sama kayak bangkai ya. Jadi harus diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Jangan di tempat yang basah atau dingin. Terus menutupinya dengan kain. Ya, biasanya kalau orang sini pakainya tapih gitu ya. Ngerti ya? Kain-kain yang batik ya. Kecuali meninggal dalam keadaan ihram. Ngerti enggak ihram? Ya, kalau lagi apa? Lagi haji itu lagi pakai ihram. Jadi ya cukup dengan pakaian ihram saja. Terus berdoa untuk mayit kayak kalian biasanya kan baca-baca kulhu ya. Ya, baca apa namanya? Yasin kan? Terus keluarga yang ditinggalkannya harus bersabar dan ridho itu ya. Mengucapkan kalimat istirja. Terus tidak menyebutnya kecuali dengan kebaikan. Kayak semacam ditakut-takutin ya si keluarganya yang meninggal. Terus terus memberitahukan kerabatnya untuk menghadiri sholat dan mengurus jenazahnya, itu harus itu. Ya, kalau kalian punya kakak yang udah menikah, terus ibu kalian sudah itu waktunya meninggal, contoh, ya harus berarti si kakaknya harus pulang. Kadang-kadang gitu kan, ya kan? Ini kalian mondok contoh atau pesantren, terus ibunya meninggal, ibu kalian kan pulang, ya kan? Ya. Alhamdulillah ya. Terus yang mendengarkan kematian dianjurkan mendoakan dan memohonkan ampunan kepada si mayitnya. Terus menyegerakan wasiatnya ya, atau warisan. Selanjutnya memandikan jenazah. Itu sifatnya apa memandikan? Fardu kifayah ya. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam artian jika ada sebagian orang yang telah menjalankannya, maka kewajiban untuk melaksanakannya telah gugur. Hal ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan memenuhi hak bagi kaum muslimin. Cara memandikannya, ada tata caranya nggak kayak kalian uyur gitu ya? Ada tata caranya. Letakkan mayit di atas pemandian, terus lepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga auratnya. Terus dudukkan dan tekan perut mayit dengan tangan kanan sambil diurut-urut 3 kali atau 5 kali ke arah bawah ke tempat kotoran ya. Barangkali si mayit itu meninggal dalam keadaan kebelet. Biasanya orang sakaratul maut itu menahan sakit. Jadi ada bahasa istilahnya taekwondo. Nah itu menghilangkan si taekwondo itu ya. Itu udah bahasa lumrah itu, bukan bahasa sarkas ya. Jadi si orang memandikannya juga harus benar-benar tahu, alim dalam perihal itu. Jangan sembarangan orang memandikan. Saya Pak
saya kan anaknya, saya yang memandikan, bisa enggak kan gitu. Tapi kalau didampingi sama orang yang bisa, boleh mungkin ya. Terus gunakan sarung tangan atau kain untuk membersihkan mayit, ya. Terus pakai ya masker lah, ya barangkali gimana ya. Terus mungkin celemek dan sejenisnya. Tata cara memandikan jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi 1. Memandikan, 2. mengafani, 3. menyalati, dan 4. mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaraan jenazah. Demikianlah tata cara memandikan jenazah. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti ya? Ada yang ditanyakan dari video itu? Ada. Belum, Pak. Nah, intinya apa? Intinya cara memandikan jenazah seperti itu. Terus kalau kita misalkan ada jenazah yang mati syahid itu tidak diwajibkan untuk mandi. Ya, itu ya. Paham ya kalian semua ya? Apa? Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup seluruh badannya meskipun dengan satu baju. Hukumnya adalah imamah. Oh, imamah. Imamah yang warna hijau itu ya. Ya. Kadang-kadang kayak gitu juga. Sebelum digugurkan gitu ya. Nah, saya mau menampilkan video lagi, video apa? Mengkafani. Tata cara mengafani jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah laki-laki. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tata cara mengkafani mayit laki-laki ya. Tadi juga memandikan mayit laki-laki. Ini contohnya laki-laki semua. Pertanyaannya ya? Ya Pak. Gimana? Kenapa setiap mau dimandi di kapan itu harus dikasih wangi-wangi terus Pak? Karena emang kalau mayit kan sifatnya apa sih? Bangkai. Nah itu karena mayit sifatnya bangkai. Selanjutnya itu mensolatkan jenazah. Nah ini beda nih mensolatkan. Hukumnya apa sih mensolatkan? Sama fardu kifayah. Saya mau menampilkan apa namanya video untuk mensolati mayit. Wayana ya. Tata cara sholat jenazah. Nah, sahabat muslim hafizakumullah, demikian tata cara sholat jenazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu ya. Gimana tadi transgender? Khunsa. Khunsa ya. Jadi ada tata cara untuk mensolati transgender. Itu memakamkan itu terakhir. Ya. Apa ada lagi? Nggak ada kan ya? Memakamkan jenazah. Hukumnya apa sih? Sama ya. Fardu kifayah. Nah sekian ya. Itu apa namanya
tata cara mengubur jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara mengubur jenazah. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPD atau lembar kerja peserta didik ya. Masih semangat nggak? Masih. Ya silakan. Yang belum dipahami sama kalian terus dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat yang susah. Sok. Ada berapa sih tadi? 3. Apa aja? 3 lagunya. Enggak, maksudnya bentuk liang lahat ada berapa? 2. Satu apa? Satu, terus kedua al-lahdu ya. Kelompok satu gimana? Iya, ada pertanyaan ya? Ada Kak. Apa? Silakan berdiri nggak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan pemulasaraan jenazah? Nah, apa sih pemulasaraan itu? Coba. Apa? Serangkaian proses. Nah itu proses, intinya proses. Proses untuk apa? Proses untuk mengurus jenazah, intinya itu. Ya, pertama memandikan. Sebelum memandikan juga ada tata caranya. Kadang-kadang kalau kalian lihat orang meninggal itu apa sih langkah pertama? Apa menangis dulu? Apa gimana? Kan ada langkahnya. Tadi apa langkahnya kayak menutup ini kan tadi ya. Kalau matanya kebuka ya ditutup matanya. Juga ada ya. Syariatnya seperti apa, terus rukunnya gimana gitu ya. Sampai memandikan, menghafali, mensolati, terus yang terakhir mengubur. Tujuannya apa? Kelompok satu itu tujuannya menghormati si mayit itu. Ya. Gitu ya. Terus yang kelompok dua gimana? Ada pertanyaan ya? Ada Pak. Gimana? Apa aja kewajiban umat muslim terhadap jenazah Pak? Apa aja Kewajiban umat muslim terhadap jenazah? Apa sih? Umat muslim itu kan banyak hukumnya, termasuk hukum mengurus jenazah. Itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi wajib untuk kita sebagai umat muslim ya. Terus yang ketiga, kelompok tiga gimana? Alim sama Priska? Boleh nggak pakai kain kafannya tuh bukan lebih? Wah itu makruh. Itu makruh. Kalau kain kafan itu yang suci, yang bersih dan warna putih. Kalau selain warna putih, warna pink saya sih itu makruh. Apa sih pemulasaran itu? Mengurus jenazah, ya kan? Mengurus jenazah dengan baik atau dengan syariat. Apalagi sih? Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, terus menguburkan. Pemulasaran jenazah adalah serangkaian proses perlakuan terhadap jenazah umat Islam sebelum dimakamkan yang berikuti Sesuai. Terus memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk menghormati jenazah sesuai dengan syariat Islam. ya terus. Ini kelompok yang kedua gimana?
muslim itu fardu kifayah kepada muslim yang meninggal. Ya. Kelompok 4 gimana? Kelompok 3 gitu. Tadi apa? Kelompok 3. Jadi pertanyaannya bagaimana? Boleh nggak sih pakai kain kafan selain warna putih? Iya, coba. Jawabannya makruh. Makruh kan, coba. Iya, karena tuh ya lebih baik pakai warna putih. Terus? Suka banget suci nggak sih? Nah, ya, karena identik kalau mau putih identik bersih dan suci ya. Itu ya. Paham ya semuanya ya? Paham. Saya simpulkan semua ya. Saya simpulkan dulu sebentar. Pemulasaran atau mengurus jenazah itu kan ada kriteria, ada hukumnya masing-masing. Dari mulai apa? Yang pertama tadi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menurunkan si mayit. Itu ada tata caranya masing-masing dan itu ada tracknya masing-masing. Orang memandikan ada sendiri, orang mengkafani mungkin sama kayak orang memandikan, orang mensolati ya mungkin ada sendiri ya. Dan itu ada rukunnya masing-masing ya. Nah, materi berikutnya ya, materi untuk minggu depan itu nanti kita menjelaskan tentang untuk minggu depan ulangan harian tentang pemulasaran jenazah, karena memang sangat krusial kalau kalian tidak mengerti apa itu mengurus jenazah itu ya. Karena kalian memang basicnya juga basic santri, jadi kalian harus ngerti ya, harus paham. Saya kasih PR ya, Bapak kasih PR untuk kalian. Yang nomor pertama PR-nya yang nomor pertama, apa yang harus dilakukan kepada muslim yang sudah meninggal. Selesai sudah materi pemulasaran jenazah kali ini ya. Sekarang kita tutup dengan baca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Jadi silakan.